menurut kami strategi pembelaan terkait penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa ini, Mario Dendi dan Shane Lucas, itu adalah mereka ingin melepaskan unsur pasal perencanaan bahwa terjadinya penganiayaan terhadap David itu adalah aksi spontan. Nah, sementara sudah ada metodologi, cara-cara tipu muslihat yang dilakukan oleh para terdakwa ini untuk bisa menemui anak korban sampai akhirnya mendapatkan alamat, kemudian mengintimidasi anak korban sebelum penganiayaan, bahkan sempat menyampaikan kepada pelaku anak AG akan menghabisi apabila bertemu nanti. Kemudian pada saat mengajak Shane Lucas juga disampaikan apa niat dan tujuan dia waktu mengajak Shane Lucas ini datang menemui anak korban. Bahkan kemarin di persidangan disampaikan sudah ada orang-orang lain yang sebelumnya diajak sebelum Shane Lucas ini diajak untuk menemui. Sehingga menurut kami pasal perencanaan ini sebenarnya sudah real, sudah nyata, meskipun tadi disampaikan oleh kuasa hukumnya Mario Dendi bahwa sebenarnya penganiayaan itu bisa tidak terjadi kalau tidak diusir atau tidak disuruh pergi oleh saksi anak pada saat di rumah waktu itu. Kami sampaikan tadi juga sudah kami sampaikan tidak ada jaminannya juga ketika mereka tidak diusir keluar, mereka sendiri tidak menggiring anak korban untuk mengikuti keinginan mereka sehingga perencanaan itu terjadi. Jadi tidak ada jaminan juga. Jadi kami kalau mau berandai-andai ya panjang nih judulnya. Kalau mobilnya Mario Dendi ini mogok, bensinnya habis, atau dia nggak punya mobil, saya rasa penganiayaan ini juga tidak bisa terjadi begitu. Nah, terkait Shane Lucas yang katanya sudah melakukan penghalauan, sejatinya penghalauan ini ketika anak korban sudah jatuh tidak berdaya setelah dianiaya 6 tendangan dan pukulan semua di arah kepala. Jadi tidak pada saat kondisi anak korban masih pertama kali ditendang misalnya. Sebenarnya pada tendangan pertama anak korban itu udah jatuh, sudah berdarah. Sehingga kalau dibilang mereka tidak expect mau adanya penganiayaan brutal ini, saya rasa harusnya ada reaksi normal dari seseorang, apakah akan menarik, akan mendorong ketika penganiayaan itu sudah mengakibatkan seseorang jatuh, berdarah dan lain sebagainya. Tetapi tidak ada reaksi seperti itu, sehingga kami melihat apakah Shane Lucas ataupun anak AG mereka memahami, mereka sudah paham akan terjadi penganiayaan terhadap David, karena rekamannya juga tidak terhenti ya dari Shane Lucas kepada anak AG. Untuk anak AG kami sudah menerima, kita hargai keputusan hakim pada saat itu karena memandang dia adalah anak. Meskipun kalau dilihat dari dampak yang dialami oleh David sampai hari ini, tentu keluarga mana yang bisa menerima dengan lapang hati ya. Tambah lagi kondisi David hingga hari ini belum kembali normal. Nah, kepada pelaku utama ini kami melihat kan main aktornya adalah si Mario Dendi, kemudian dibantu oleh Shane Lucas. Maka hukumlah mereka sesuai dengan perannya, dan kami berharap terhadap pelaku utama adalah hukuman yang terberat, seberat-beratnya, sehingga tidak lagi ada anak orang kaya yang memiliki status sosial tinggi hanya karena kebencian pribadi, kemarahan sendiri, menganiaya anak orang sehingga merusak masa depan anak seseorang sedemikian rupa.